Kenapa ditunggu-tunggu? Karena di situ ada Joe Taslim yang main iklan Head and Shoulder. Oke. Angkringan balik lagi. Sekarang kita di angkringan balik nonton. Jadi balik nonton dari bioskop, kita ke angkringan dulu. Betul. Sekarang kita mau bahas film yang juga sudah kita pada nonton ya. Iya. Kita akan bahas film Marsha and the Bear. Waduh, bukan dong. Bukan. Film yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang Indonesia. Mortal Kombat. Wih. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena di situ ada Joe Taslim. Betul. Joe Taslim tau kan? Tahu lah. Yang main iklan Head and Shoulder. Kalau setiap ada orang Indonesia yang main di film produksi luar, itu pasti ramai banget. Tunggu. Paling enggak kita mau lihat Porsinya banyak kan nih gitu porsinya kan. banyak. Paling setelah keluar dari bioskop, cuma nendang doang. Ngomong ya netizen. Iya. Nendang doang gitu, susah juga woi. Ini adalah spoiler alert ya. Yes, spoiler. Jadi kita akan bahas filmnya secara keseluruhan, termasuk alur ceritanya. Belum. Jadi buat kalian yang belum nonton, beli tiket, woi. Tontonlah di bioskop. Mortal Kombat ini disutradarai oleh Simon McQueen. Iya, saya Simon McQueen. McQueen. Dan di IMDb setelah kita cari, Apa dia tuh? itu belum punya portofolio directing. Oh. Gokil juga ya. Jadi gua nggak ngerti nih, Maksudnya gimana? gimana ceritanya dia bisa diplot sebagai sutradara di film ini. Tapi menurut gua kalau misalkan ini adalah film pertamanya, menurut gua not so bad lah. Iya. Film Mortal Kombat ini diperankan oleh beberapa bintang yang kalau dilihat kita sangat asing ya. Kayak tokoh utamanya nih, Lewis Tan, yang Lewis Tan. jadi Cole Young. Lewis Tan itu dia artis Thailand cuy. Dia UMC apa sih? UFC ya? UFC. Tapi dia ini pernah main di Deadpool 2. Ya betul, Deadpool. Deadpool 2. Terus ada Jessica McNamee. Jessica McNamee ini yang jadi Sonya Sonya Blade. Blade. Dia pernah main di The Meg. Jadi cewek itu loh. Oh ya. Terus ada Josh Lawson yang Dia jadi sebagai Kano. Kano. Kano ya? Kano. Josh Lawson ini adalah artis Australia cuy. Oh, Australia. Makanya logatnya dapet. Logat Jawa. Iya. Mumbi. Dia pernah main di Anchorman. Oh, Anchorman. Anchorman 2. Oke. Dan yang paling penting ada Joe Taslim. Oh, ya lah. Ini Siapa sih aktor yang kenal? asal Indonesia. Yang beranin Dia pernah main di Fast Furious 6. Oh iya benar. Terus Fast Star Furious. Trek, bukan Star Trek. Sama Drake. Drake masuk loh, mantap juga ya. Dan yang paling penting ada si Hiroyuki Sanada. Oh. Yang jadi si Hanzo. iya, yang jadi Hanzo. Hasashi. Kalau kita perhatikan, Anda pasti tidak pernah perhatikan dia itu main di Avengers. Yoi. Avengers Endgame. Bukan Bingung kan Endgame. nyari yang mana? Infinity War. Oh iya, Infinity War. Iya, bingung nggak lu yang mana? Iya, Masalah, cari, lu cari kalau sampai cari. ketemu dapat duit deh. Enggak. Jadi diawali dengan flashback, bukan flashback ya, itu jatuhnya memang alurnya gitu ya. Iya. Jadi di tahun ketika Cerita si awal. Hanzo Hasashi-nya tiwas oleh si Joe Taslim. Joe Taslim. Jadi apa Hanzo Hasashi dan Bihan. Bihan itu menyerang klan si Ryu ini, si Hanzo Hasashi. Ya. Karena mereka itu udah rival dari dulu kan. Jadi motivasinya jelas ya balas dendam. Kan for Lin Kuei gitu kan. Jadi klan Lin Kuei dengan klannya Hanzo Hasashi. Iya, klannya Hanzo Hasashi itu apa? Ryu apa? Keluarganya juga dibunuh. Intinya adalah untuk memutus mata rantai Betul. COVID-19. Bukan. Memutus klannya lah ya, memutus klannya itu ramalan. Jangan. Karena dia itu menurut ramalan dari klannya akan muncul juara. Kemudian yang kedua ada dendam antar klan. Betul, Jadi ditewaskan. betul. Tapi ternyata dia tidak tahu kalau ada bayi yang tersimpan, yang diamankan. Habis itu ada pertarungan sebelum pertarungan. Dipagerin sama Raiden, tapi karena ada pengkhianatan dari Kano. dari Kano, akhirnya diserang. Kebuka lah. Diserang. Ini sebelum pertarungan ya. Dan dijelaskan juga sih di situ orang-orang terpilih itu yang punya mata itu punya kekuatan sendiri kayak
disebutnya namanya Arcana. Ya kan, Arcana itu bakal muncul bila mana dia tuh bisa di-trigger gitu. Kalau misalnya Kano itu kan di-trigger karena dia dibikin marah kan gitu kan, langsung matanya keluar laser gitu kan. Dan kalau untuk si Kolyang, dia mau melindungi keluarganya. Waktu itu diserang sama Goro gitu. Dan untuk baru keluar tuh baju apa? Iya, jadi masing-masing ada ceritanya lah ya. Betul, ada. Kemudian final fight-nya adalah Kolyang versus Sub-Zero yang dibantu sama Hanzo. si Hanzo yang sekarang udah jadi Scorpio. Jadi Scorpio. Jadi dia muncul lagi dari neraka. Bangkit ya. Dari neraka. Di summon pakai pisau, cu. Jadi ternyata pisaunya ini adalah bisa mensummon si Scorpio. Gua kira ditiup lilinnya. Gitu. Gua kira digosok lilinnya. Digosok. Akhirnya bertarung, kalah lah. Scorpio menghilang, terus selesai deh. Iya, Kak. Ending itu bener-bener geget gitu. Nah, ending fight-nya tuh bagus. Cuma gua ada satu pertanyaan. Apa tuh? Gua bingung juga ya. Kan ini kan ceritanya adalah dia mencoba menghalangi lawan itu ada supaya waktu turnamen nggak ada lawannya kan si Outward. Jadi sebenarnya ini tuh sebelum waktu turnamen. Nah pertanyaan gua adalah turnamennya mana? Itu dia. Turnamennya mana? Karena si Outward itu mainnya licik gitu kan. Gua mau duluan nih biar menang gitu kan, dibunuh-bunuhin. Tarung champion dari bumi itu diburu-bunuhin tuh, diratain supaya ntar pas turnamen nggak kehitung menang kan. Tarungnya nih. Jadi ini cerita sebelum turnamen, pas turnamennya belum diceritain ceritanya. Kan Outward si Samsung ini licik gitu kan, jahat gitu. Ya maksud gue gitu, kalau misalkan Mortal Kombat ini adalah soal pertarungan, intinya tuh nggak ada gitu. Mortal Kombat tentang pertarungan turnamen. Iya, pertarungan turnamen. turnamen. Turnamennya belum diceritain. Nah mungkin gue nggak tahu atau apakah nanti akan ada lagi yang lebih detail, atau memang ini sebenarnya lebih menceritakan kisahnya si Kolyang. Sebenarnya sih gue mikirnya juga gitu ya. Jadi kayak apa, menceritakan tentang perseteruan antara klannya si Scorpion dan kayaknya Sub-Zero gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya. Berarti dengan tewasnya Jota Slim, kita bisa berkesimpulan kalau klannya Sub-Zero udah putus. Dan klannya Scorpio masih ada dengan si Kolyang dan anaknya. Tapi mungkin putus lah ya. Anaknya kan terlihat belum bertarung lah. Ada beberapa trivia menarik. Lu tau Jota Slim kan? Tahu gue. Lu nonton The Raid dong pasti. Lu tahu dong cara dia berantem. Iya. Karena saking bagus ya dia martial art gitu kan. Si sutradaranya ini, si Sam McCoy ini bilang ke Jota Slim, gerakannya jangan cepet-cepet cu gitu kan. Ini kamera kagak bisa ngejar nih gerakan lu gitu kan. Jadi kayak terlalu cepat gitu loh movementnya dia gitu. Saking jago. Emang terasa sih scene berantemnya. Kalau lu udah pernah nonton The Raid sama nonton ini Iya, kalau di sini beda deh. Impact-nya itu kayak gak berasa kan, kayak ketahan gitu loh. Actionnya Jota Slim itu lebih bagus dari filmnya secara keseluruhan. Betul, secara Jota Slim itu bener-bener menurut gue sebagai fans Mortal Kombat dari game kan, dia tuh bener-bener mendapatkan karakternya gitu, karakter Sub-Zero banget ya? Pertama bener, soalnya pertama kan si Jota Slim itu yang bener-bener fans beratnya Sub-Zero gitu loh kan. Dan karena anaknya juga, dia jadi Sub-Zero di Mortal Kombat di sini. Yang pertarungan dia yang awal lawan si Hanzo, menurut gua Hanzo nggak bisa ngimbangin Jota Slim. Dari segi martial art karena kelihatan banget Jota Slimnya tuh lincah banget gitu. Iya, lincah, terus juga dia udah punya kekuatan Arcana sendiri kan. Dan kayaknya lebih oke fightingnya Jota Slim gitu daripada si Hanzo. Nah, Makeup Brooks ini juga di trivia gue baca, dia itu sebelum adu tarung sama Jota Slim kan ada tuh yang bagian si Jax lawan Sub-Zero kan. Oh iya ada. Sebelumnya dia tuh nonton The Raid. Terus Takut dia cuy. Karena bagus. Iya, katanya anjir gitu nih, masalahnya yang begini gitu kan. Takut nggak bisa mengimbangi gitu kan. Padahal menurut gua waktu Jota Slim di The Raid itu belum terlalu. Betul. Menurut gua dia tuh kayak baru awal-awalnya atau gitu mungkin kan. perhatian kita semua tertuju pada Iko Uwais. Karena dia kan karakter utama. Sonya Blade dan Kano kurang support filmnya. Betul. Jadi sayang banget lah ada dia di situ, kurang bisa ekspor. Gue juga bingung sih. Pertama gini ya, tuh kan si Sonya Blade itu kan dapat marks karena membunuh Kano.
Tahu-tahu dia udah langsung bisa aja lo udah dapat Arcana anjir. Itu dari mana coba? Iya, makanya itu agak-agak Orang-orang kan aneh sih. susah ya, kenapa lu gampang banget gitu? Saya kan di cerita aslinya di Mortal Kombat game, si Sonya, Kano dan Jax itu dia nggak dapat Arcana. Jadi di Mortal Kombat game itu nggak ada namanya Arcana. Dan si Jax, Sonya dan siapa Kano, itu berdasarkan teknologi gitu loh. Kayak arm ring-nya dari si Sonya itu kan itu sebenarnya teknologi laser gitu segala macam. Karena di Mortal Kombat itu kan dia universe-nya bener-bener udah futuristik banget. Ya kan nggak kayak di present day-nya sekarang gitu kan. Itu yang agak enggak Iya, saya menurut gua kayaknya untuk mengimbangi sih kali ya, kok tiba-tiba ada teknologi gini-gini, cuman sebenarnya namanya juga film ya, gitu. Nggak bisa Mungkin kalau misalkan dia dipaksa dimunculkan, kita jadi bilang lagi, gak nyambung nih filmnya. iya nih, kayak masa kayak gini bisa nembakin laser gitu kan. Ini serba salah yang bikin. Visual laganya kurang detail, kurang banjir darah katanya. Tapi gue denger emang banyak yang dipotong sih. Bener, banyak yang dipotong. Gua nonton yang di live streaming yang berbayar ya, bukan yang itu tuh bener-bener wah gila dan bener-bener tuh. gokil ya. Oh, fatality itu bener-bener dijelasin gitu kan, nggak kayak yang di bioskop yang ternyata dipotong, atau udah gitu aja gitu. Ya gue saranin sih nonton yang di streaming sih, di HBO gitu kan, supaya lu puas gitu. kelihatan banget fatality. Betul, fatality-nya bener-bener kalau lu pernah main game-nya lu, wah ini fatality yang ini fatality Kung Lao, ini Liu Kang segala macam, lu pasti tahu gitu loh. Gue sendiri nggak terlalu suka film thriller ya. Tapi menurut gue dengan hasil potongan yang kayak gitu, itu udah berdarah banget loh cuy. Dan gue shock ketika waktu gue lihat reviewnya di internet, orang-orang bilang, wah ini banyak yang dipotong nih, darahnya kurang banyak. Lu gila kali lu ya. Kalau mau darahnya banyak, ke tukang penjagalan sono. Karena dari basicnya pun gamenya itu juga bener-bener gore parah sih gitu loh. Itu game fighting yang gore-nya terlalu Yang emang potong. cabut-cabut gitu, potek-potek gitu kan. Ya mungkin lembaga sensor menurunkan lah supaya parah lebih banget. supaya Indonesia tuh nggak ada orang-orang yang psikopat mungkin. Oh iya, padahal nonton itu cukup memuaskan ya. Sama filmnya yang lama tuh yang jadul masih sama culunnya. Iya, kalau dari segi CGI sih gue juga mengakui itu sih. Yang dimana kok kayaknya kayak gue malah awal lihat ya, kalau nggak seandainya nggak ada Josh Taslim, gue ngerasa tuh Mortal Kombat tuh kayak film kelas B loh. Kayak kelas-kelas kayak Tekken yang Tekken jadul itu menurut gue aduh kok nggak ini banget, nggak ngejual gitu loh. Cuman pas gue lihat sih ya so-so lah gitu loh kalau untuk yang sekarang sih ya. Jadi sebenarnya ada peningkatan walaupun sedikit ada lah ya. Sebenarnya sih ya film lama itu kan ada 2002, yang satu lagi 2005 kan. Nah kalau yang gue lihat di 2005 emang sebenarnya dari segi CGI itu memang benar-benar masih kasar kayak grafisnya PS2 kan, maksudnya masih kaku banget. Kalau sekarang ya kelas-kelasnya kayak PS3 gitu loh, jadi yang udah lebih tajam, yang udah lumayan kelihatan kayak real gitu. Film yang CGI-nya menurut lo paling bagus tuh film apa? Avatar. Ya, itu kan menurut tuh anjir gitu. Bisa gitu. Dan pas lihat kan Mortal Kombat 2021 ya gitu. Bisa lebih bagus ya. Betul, rasanya cuman ya untuk gua cukup sih, nggak terlalu. Budgetnya besar tapi custom desainnya tidak sesuai budgetnya. Karena menurut gua sih dia budget besar itu untuk beli license dari. Tapi menurut gue bingung juga ya. Ini kan ada screenplay ya. Kita udah tahu berdasarkan game bajunya itu kayak gimana, terus desain kostumnya tuh kayak gimana. Terus lu berharap apa lagi gitu loh? Sub-Zero pakai gitu, bajunya biru, jubahnya gitu. Walaupun kayaknya kita punya duit lebih, kita pakai bulu-bulu kan nggak mungkin ya. Nasar kan. Sebenarnya kalau Gimana sih lu? tanpa lu jelasin juga itu, oh nih Sub-Zero nih Scorpio, kalau misalnya dilihat dari kostum kan udah kelihatan. Dari warnanya kayak Sub-Zero tuh biru, putih dan hitam, dan sedangkan kalau Scorpion kuning, hitam, ya kan? Kuning hitam pasti dah tuh. Liu Kang hitam iket merah. Kung Lao itu hitam, biru, merah gitu. Ya emang begitu. Iya, itu udah Tukerannya tema. harus sesuai dengan yang di game. Kalau misalkan di mark up sedikit gitu, nanti lu komen lagi. Nggak sama nih sama yang bikin. Ini layak tonton atau enggak, Dapi? Kalau gue sih layak. Layak, Kalau menurut gue ini emang film ini tuh ada dua fanbase jatuhnya. Betul. Ada yang buat fanbase pencinta gamenya, Sama fanbase-nya? penonton film biasa. Film action. Ada satu lagi. Apa tuh? Fanbase-nya Joe Taslim. Iya, ada tiga. Ada di tiga. Kalau buat fanbase yang pecinta filmnya emang
Yang gue tahu emang ini film kan terlalu kompleks ya. Terus dibikin sesingkat itu kayaknya emang kurang matang Kurang aja cukup, sih. Kurang cukup ya. Secara kan kalau kita lihat kan karakter ada banyak tuh. Kadang-kadang banyak Iya, banget. Keluar semua. ada tuh kan si Reptile yang cuman masuk berapa menit gitu, Iya. tau mati ya. Padahal tuh kuat ya. Gitu. Gua kuat, matinya pada gitu-gitu doang. Padahal itu kayaknya gampang banget ya. Padahal yang kita tahu kan Mortal Kombat itu Iya. ceritanya Ceritanya macam-macam. sendiri-sendiri. Betul. Sayang Bagaimana banget. Samsung bisa menguasai Outworld gitu segala macam harusnya diceritain sih menurut gua Iya, bener-bener. itu sih paling nilai ya 7 lah Oh, paling. 7, oke. 7 lah paling. Kalau misalkan ada spin-off-nya, karakter-karakter dari Mortal Kombat itu diceritain sendiri-sendiri, jadi universe sendiri Oh, itu bagus. kayak Itu bagus. Iya, menurut Bagus. Menarik banget itu. Soalnya kan jadi kalau motivasinya lebih jelas dan Betul. background ceritanya jadi lebih jelas juga. harusnya kan diceritain dulu nih, misalnya kan pertandingan turnamen Mortal Kombat tuh sebenarnya awalnya tuh apa? Ya gitu itu kan. itu yang gua belum kebaca sih. Betul, kalau seandainya tiba-tiba, wah ini pertandingan Mortal Kombat lu harus gini-gini, ya itu terlalu cepat menurut gue. Makanya kan kalau yang gue lihat tuh yang filmnya tuh pas di Bihan sama Hanzo berantem tuh kan vibes-nya kan Jepang banget tuh ya. Iya, Jepang. Terus tiba-tiba langsung ke Present day. Iya. Beda banget tuh. Padahal bisa diceritain tuh pas vibes-nya Jepang gimana, pas benar-benar. gimana. Itu yang terlengkap ya. Tahu banget tuh jauh banget tuh. Harusnya sih kan menceritakan tentang kliennya si Hanzo dan si Bihan, si Lin Kuei gitu loh. Jadi menurut gue ya harusnya sih backgroundnya aja lah minimal dikit gitu. Kenapa Jadi dia supaya bisa kita lebih jelas rival motivasinya. gitu. Oke. Jadi kalau menurut lu layak tonton atau enggak? Kalau menurut gue gimana ya, gue fanbase gamenya gitu kan, gue main gamenya. Menurut gue sih film ini itu udah memakai source gamenya itu cukup baik gitu loh. Oke. Dan nggak terlalu banyak merubah Gak source terlalu out betul out nggak game ya. walaupun cuma tambahan dikit-dikit kayak misalnya karakter original kayak si Kolyang itu kan original tuh, sama kayak Akana itu juga original tuh. Menurut gue sih ya untuk memanusiakan gitu, maksudnya biar melogis, nyambung lah. biar logis gitu kan. Coba baik yang gak gue suka dari segi fighting dan CGI juga memang agak kurang kalau menurut gue. Jadi menurut gue sih 6 sih. Untuk pencinta game layak, soalnya kan di situ lu dipuasin dengan fatality-nya kan. Kekangenan itu masih muncul. Gitu kan, lu kayak ngerasain wah nih abang gua lagi main sama abang gua nih, wah kena fatality ya. Kalau lu tadi mewakili pecinta film, lu dari fanbase-nya Mortal Game. Kombat, gua dari fanbase-nya Jota Slim. Porsinya Jota Slim paling banyak dari film-filmnya sebelumnya, Sebelumnya. kecuali The Raid ya. The Raid. Nah, jadi buat fansnya Jota Slim ini layak banget gitu. Karena gua nggak tahu background gamenya ya. Menurut gua sih 8 sih oke lah. Wih. Jadi intinya ini layak Ya. nonton. Oke. Oke. Angkringan balik nonton akan balik lagi untuk membahas film yang sudah kita tonton Betul, sebelumnya. betul. Jadi jangan lupa pantengin. Kalau menurut kalian review ini kurang bagus, ya sinekrip aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih guys.